Shalom semuanya. Ya, terima kasih buat hambanya Pak Paul, Bu Vivi yang berikan saya kesempatan ya. Saya juga pertama kali karena saya dikenalin dengan siapa ya yang Pak Daniel ya. Ya. Kebetulan saya memang ada pesta, hari Kamis saya ada pelayanan di Bali, jadi Jumat Sabtu saya ada kondangan, terus Minggu saya bersyukur saya diberi kesempatan nanti malam saya pulang ya. Saya percaya bahwa hari ini tidak ada kebetulan kalau saya bisa berbagi firman, saya dari Surabaya, saya punya 3 anak ya. Tentunya saudara pasti ada beberapa yang sudah tahu saya lewat khotbah di YouTube ya. Saya dibawa Tuhan untuk dikenal di YouTube itu awal pandemi saudara. Hari itu saya juga enggak tahu Tuhan tuh suruh saya khotbah gitu ya. Saya bilang Tuhan saya itu enggak bisa khotbah. Kalau saya disuruh kesaksian saya masih bisa ya. Tapi Tuhan kasih saya semangat terus. Tuhan bilang gini, kamu yang khotbah, aku yang beri hikmat gitu ya. Awal mula waktu mau khotbah juga setiap hari enggak gampang. Waktu pandemi itu saya 1 minggu bisa 4-5 kali dan itu enggak pernah absen saudara. Sampai hari ini Tuhan tuh enggak pernah berhenti kasih hikmat buat orang benar. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Hebatnya Tuhan tuh luar biasa. Orang sampai tanya, Bu, gimana caranya khotbah tiap hari judulnya beda-beda, Ibu kok bisa? Ya itulah karya Tuhan. Kalau secara manusia saya juga bukan orang pintar. Saya bukan orang hebat, saya orang bodoh yang enggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan pilih orang yang bodoh punya hati, itulah karya Tuhan. Hari ini saya akan khotbah ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana daya tahan imun orang benar ya. Karena hari-hari ini ada banyak orang benar, orang percaya Tuhan, orang dari lahir menjadi Kristen, mempunyai ketahanan yang bertahannya itu enggak sungguh-sungguh gitu ya. Apalagi kalau sudah kanker, kantong kering. Nah ya, kalau kantong kering orang pasti semangatnya gimana? Berkurang. Orang itu bersemangat bukan karena kita punya Tuhan yang besar, tapi punya uang yang besar. Bu, kalau tanggal muda, orang lihat mungkin Bapak Gembala sapa saudara tanggalnya masih muda, kantongnya tebal, begitu Bapak Gembala bilang ini shalom, shalom. Ukurannya kantong di dompet masih banyak. Tapi coba wajah-wajah tanggal tua, lonjong semua. Kalau disapa shalom, ingat besok bayar angsuran jatuh tempo, shalom. Jujur, kita sebagai orang benar, kita bertahan itu bukan karena kita tahu kita punya Tuhan yang besar, tapi karena kita ditentukan uang kita besar dulu, baru kita semangat. Bu, kalau enggak punya uang gimana boleh semangat hidup? Jujur kalau saudara ukur hidup bahagia itu dari banyaknya uang, maka apa bedanya kita dengan orang dunia? Senyatanya orang dunia berkata uang itu enggak bisa beli kebahagiaan. Buktinya banyak orang kaya yang bunuh diri, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur kita semua hari ini di tengah masa sukar kita punya Tuhan segala-galanya. Amin. Kita punya sumber kehidupan, sumber damai sejahtera yang gak bisa kita beli dimanapun. Sumber keselamatan. Orang dunia punya uang banyak, punya kasur yang mewah, rumah mewah, gak bisa tidur. Gak bisa. Kenapa? Karena hidupnya banyak takut, banyak khawatir. Uang banyak takut, gak punya uang takut. Ya. Kita semua anak Tuhan hari ini yuk kita bertahan, jangan sampai ditentukan oleh masalah. Tapi hari ini kita bertahan, punya daya tahan hidup walaupun di masa sukar kita tetap hidup di dalam perlindungan yang maha tinggi. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Itu yang membuat ya orang setiap kita pasti punya perjalanan iman bersama Tuhan. Saya bisa jadi hamba Tuhan lewat perjalanan iman 15 tahun. Saya masuk sekolah kehidupan.
Tapi bersama Tuhan ketika saya bertahan dengan semangat. Ya, seringkali saya kasih contoh, kemarin saya khotbah. Orang banyak bertahan di masa sukar. Yang buruk, kenapa kita hidup dalam takut khawatir? Karena kita memikirkan yang buruk bakal terpuruk. Tangkap ya? Tapi ketika kita hari ini bisa bersuka cita, kenapa? Karena kita memikirkan di balik hal buruk tetap Allah turut bekerja dalam segala hal buruk, itu selalu mendatangkan kebaikan. Berapa banyak orang bisa berpikir seperti ini? Buktinya banyak kita takut khawatir di balik hal buruk, fakta yang benar-benar hancur. Saudara nggak pernah berpikir bahwa ini tetap kebaikan karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yang dipikir apa? Terpuruk. Yang dipikir apa? Bangkrut. Yang dipikir apa? Hancur. Jujur kalau saya 15 tahun bertahan hanya mikir buruk, hancur, terpuruk, nggak mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan. Tapi waktu di tengah yang keadaan yang buruk, Tuhan selalu berkata, di balik pahitnya hidupmu, aku tetap membuat segala sesuatu indah pada waktuku. Wow, itu membuat kita seperti vitamin, saudara. Walaupun kenyataan makin pahit, makin buruk, makin susah, Tuhan tetap berkata, ini tetap kebaikan buat hidupmu. Yuk kita lihat firman Tuhannya terlebih dahulu. Hari ini semangat saudara. Orang benar itu tidak akan pernah mengalami resesi. Dunia boleh resesi, tapi kita sebagai anak Tuhan resepsi bersama Tuhan. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita belajar dulu di Mazmur 5 ayat 13 ya. Kenapa orang benar itu selalu hidup? Bisa dibuka ayatnya terlebih dahulu. Kenapa orang benar itu selalu hidup di dalam kemurahan Tuhan? Ya, kalau saudara baca di Mazmur 5 ayat 13. Oh ya, yuk bisa dibaca, saya hampir baca. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Amin. Amin. Jadi hari ini Tuhan itu walaupun saudara dalam keadaan bangkrut, di PHK, usaha sepi, tiba-tiba divonis kanker, kira-kira orang benar itu selalu dipagari dengan anugerah. Saya di tengah masa-masa saya yang babak belur, hancur, di situ Tuhan justru memberikan anugerah buat saya. Justru dulu saya seorang sosialita yang tidak tahu apa-apa tentang dunia pelayanan. Di proses Tuhan saya jelas hari ini saya tahu kenapa saya mengalami proses dapur api selama 15 tahun. Di situ ternyata Tuhan punya tujuan yang baik buat hidup saya. Jadi panggilannya hari ini jadi seorang hamba Tuhan. Keren ya. Tuhan tuh saya sampai bilang gini, Tuhan kalau tidak ada proses dikasih angket sama Tuhan. Coba cita-citamu apa? Semua pasti saya pilih yang enak-enak. Ada angket tulisan jadi hamba Tuhan. Pasti nomor 1 yang paling saya coret. Pernah mimpi enggak hidup saya jadi hamba Tuhan? Enggak pernah saudara. Masuk dalam pikiran cita-cita aja tidak pernah terbersit. Tapi Tuhan itu luar biasa. Apa yang gak pernah saya pikirkan. Di situ Tuhan sediakan semua yang terbaik. Amin. Makanya kalau kita diproses gak usah protes. Proses hidup itu pasti baik. Jalani aja bersama Tuhan. Toh orang benar dipagari dengan anugerah. Anugerah itu berbicara apa? Sesuatu yang saudara gak mampu tapi Tuhan sediakan. Itu anugerah. Saya bisa menikmati anugerah Tuhan hari ini. 15 tahun waktu saya mengalami proses hancurnya rumah tangga saya. Anak saya masih kecil saudara. Masih kecil semua. Hari ini bisa jalani, saya sudah
melihat anak saya menikah, saya punya cucu. Wow, itu luar biasa saudara. Melewati perjalanannya. Orang kalau sudah tahu seperti saudara lihat Ayub. Ayub hebat. Hebat ya Ayub. Nikmati 2 kali lipat. Orang sama. Hebat ya Bu Eli. 15 tahun Bu Eli bisa hidup bersama Tuhan. 3 anak, ndak hancur, malah lulus summa cum laude. Ada yang lulusan sekolah Alkitab, menikah dengan penantu yang takut Tuhan, baik, cinta anak saya, punya cucu. Tahun depan menikahkan 1 anak lagi. Orang pasti bilang saya hebat. Kenapa? Karena diukur 15 tahun yang lalu hidup saya hancur saudara. Tapi karya Tuhan, saya cuma bilang sama setiap orang yang berkata saya hebat. Saya ini tidak hebat. Saya ya orang bodoh yang gak bisa apa-apa, yang sampai hari ini juga bukan orang hebat. Tapi kenapa setiap orang bisa berkata saya hebat? Karena hidup bukan tentang saya, tapi tentang siapa Yesus di dalam hidup saya. Itu yang membuat orang bisa lihat kehidupan Kristus. Amin. Berikutnya yuk kita baca Mazmur 32 ayat 10 sampai 11. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Amin. Amin saudara. Hari ini tidak ada loh orang benar yang hidupnya seperti orang dunia. Tuhan tidak pernah berkata bersedihlah senantiasa, berduka citalah enggak. Setiap kali kita baca firman Tuhan selalu mengajak kita yuk sukacita. Ya kemarin 2 hari yang lalu saya khotbah juga tentang happy aja. Hidup orang benar itu setiap hari harus bawaannya happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Jangan tunggu saya senang kalau jadi konglomerat, gak ada saudara. Tuhan saya bisa happy ya kalau saya punya toko, saya punya rumah saya ndak kontrak, minimal lah Tuhan rumahnya jangan RSSSSS. Rumah sangat sederhana, selonjor saja, sangat susah. Aduh Tuhan ini memalukan. Jujur, kehidupan orang benar hari ini bawaannya happy aja. Hari ini happy Sunday, besok happy Monday, besok happy Tuesday, happy Wednesday, happy Thursday, happy Friday, happy Saturday, happy ya. Jujur, kita setiap orang benar bawaannya happy saudara. Bukan karena uangmu banyak, bukan karena masalahmu selesai. Kita happy karena kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan buat kamu. Coba kalau hidup tiap hari ngomong lihat realita. Saya kalau tiap hari lihat fakta, error. Rumah sakit jiwa. Bisa ketawa sendiri saudara. Tapi hari ini lihat, saya bisa happy bukan karena saya error. Saya happy karena saya tahu orang benar itu dipagari anugerah. Orang benar tiap buka mata kasih setia Tuhan selalu baru. Sehingga ketika menjalani kesusahan sehari cukup sehari, happy. Orang kalau disertai kasih setia Tuhan itu bawaannya pasti happy. Sukacita walaupun di tengah badai, di tengah sulitnya hidup, kasih setia Tuhan cukup. Tuhan berkata, justru di saat kelemahanmu lah engkau akan melihat kuasaku itu menjadi sempurna. Orang benar kalau punya mental pemenang, iblis itu takut saudara. Tapi berapa banyak orang status lahir sudah Kristen, setiap hari baca firman, setiap hari berdoa, ketika menghadapi badai yang besar, takut. Jangan-jangan ambruk Tuhan.
Itu sebabnya kita akan jadi targetnya iblis, karena iblis berkeliling mencari orang benar yang takut. Yang hidupnya selalu khawatir ini, khawatir ini, khawatir ini. Semua yang firman Tuhan katakan jangan takut, jangan khawatir. Tapi malah dilawan, takut, khawatir, takut, khawatir. Siapa yang paling senang? Iblis. Yang berikutnya orang benar akan dipagari oleh malaikat. Ya, kalau saudara baca nanti di Mazmur 34 ayat 8. Di situ orang benar itu sudah dipagari malaikat. Jadi orang benar ini sudah aman hidupnya. Gak perlu takut. Di tengah masa yang sulit, orang jahat makin jahat. Saudara dan saya tetap dipagari oleh malaikat. Saya waktu hidup 15 tahun awal, saya bilang gini, Tuhan kenapa orang jahat merekakan yang jahat dalam hidup rumah tangga saya. Semakin saya taat, semakin banyak rekaan yang jahat atas hidup saya. Tapi Tuhan berkata gini, Eli, gak usah takut, makin banyak rekaan yang jahat, anugerahku selalu ada buat hidupmu, kasih setiaku selalu ada, percayalah. Justru rekaan yang jahat itu aku izinkan karena aku sedang merekakan banyak yang baik dalam hidupmu. Bener loh. Coba kalau saya gak diproses Tuhan dengan babak belur, gak mungkin jadi hamba Tuhan. Gak mungkin, jujur tanya mama saya bukan orang yang pinter ngomong. Saya orang yang gagap, demam panggung. Dulu kalau doa syafaat cuma 5 orang, giliran saya doakan 5 orang di kelompok saya bolos dengan alasan sakit. Kenapa? Karena saya gak pinter ngomong. Selalu waktu giliran 5 orang, giliran saya absen. Tapi hari ini lihat karya Tuhan. Tuhan tuh hebatnya. Kenapa saya bisa jadi hari ini jadi hamba Tuhan? Karena semakin banyak rekaan yang jahat yang ditujukan kepada saya, Tuhan semakin merubah menjadi rekaan yang baik buat hidup saya. Tepuk tangan. Amin saudara. Pernah mimpi enggak? Jujur, saya berapa tahun sudah mulai tulis buku renungan, saya lupa bawa ya. Saya sudah hampir 10 tahun cetak buku renungan tiap bulan hampiran. Dan itu tidak pernah berhenti saudara. Buku yang saya cetak, buku yang simpel, tulisan saya sendiri, bahasa saya sendiri, syukur-syukur kalau bisa ngerti. Tapi berapa banyak kalau saudara dengar kesaksian di YouTube, napi, orang-orang penjara bertobat baca buku saya saudara. Saya tidak pernah menyangka bahwa ada seorang ibu yang satu kali juga mau bunuh diri. Ketemu saya, dia bilang, Bu, saya hari itu sudah siapkan pisau. Saya sudah ngambil langkah mau bunuh diri. Tiba-tiba waktu saya bersih-bersih meja, di meja majikan saya ada buku renungannya ibu. Dan ketika saya baca buku renungan itu, saya berhenti untuk bunuh diri. Hari ini saya hidup karena saya berkat bukunya ibu. Saya tidak pernah bermimpi. Bukan hebat saya. Saya tiap hari pasti tulis renungan yang gak tahu dari mana hikmatnya. Dan yang luar biasa waktu saya tulis buku renungan. Awal mula saya gak pernah ketemu poin saudara. Makanya kalau saudara ngikuti khotbah saya pasti ada 3 poin. Karena itu saya minta sama Tuhan. Saya bilang ini, Tuhan, kalau Tuhan pakai hidup saya, kasih saya tanda. Saya bisa buat renungan setiap hari dengan 3 poin. Hari ini sudah 10 tahun saya buat renungan, bahkan lebih saudara. Mungkin sudah 12 tahun. Setiap kali saya buat renungan selalu Tuhan kasih 3 poin. Itu hebatnya Tuhan. Amin. Kenapa? Karena orang benar itu dipagari dengan anugerah kasih setia malaikat. Saudara tidak usah takut. Kemana aja pergi tidak usah takut. Tiba-tiba ada orang yang mau mencelakakan saya, enggak usah. Kita semua pasti aman. Amin. Yuk buka 3 hal yang saya akan bahas. Bagaimana kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus punya daya tahan. Ya, kita belajar. Kuat itu seperti apa Bu Eli? Daya tahan orang benar itu seperti apa? Yuk kita baca di Mazmur 26 ayat 38
sampai 39. Kalau tadi kita bagiannya Tuhan, ini bagiannya kita. Gimana kita bisa bertahan sampai akhir supaya kita selamat, supaya kita bisa memperoleh hidup, memperoleh kemenangan, bukan jadi orang yang kalah. Baca yuk firman Tuhannya, boleh dibaca. Matius 26. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Amin. Kita percaya bahwa hari-hari ini ada banyak orang yang berkata gini, Tuhan suwedi. Jujur kalau orang sudah mengalami proses masalah, kita divonis kanker tiba-tiba, kita kehilangan pasangan tiba-tiba, kita kehilangan usaha tiba-tiba, kehilangan pekerjaan. Jujur tidak mungkin orang bisa berkata Tuhan aku sangat sukacita. Enggak saudara. Realita ketika sesuatu kita dengar buruk, saya normal, saudara juga normal. Pasti apa? Nangis. Wah sangat sedih. Kita belajar saudara. Yesus pun pada waktu itu dia sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berapa banyak orang juga hari-hari ini di masa sukar, keadaan makin sukar. Bukan hanya sangat sedih seperti mau mati rasanya. Saya pernah mengalami fase ini. Tuhan, hidup kok rasanya seperti ini. Hidup kok rasanya gak ada artinya. Hidup kok rasanya lihat keadaan di masa depan saya. Rasanya semuanya masa depan suram, madesu, gelap saudara. Bayangin waktu rumah tangga saya hancur. Saya itu jadi seorang ibu yang gak bisa apa-apa. Ya, yang hari itu gak bisa kerja apa-apa. Yang hari itu juga bingung gak punya aset apa-apa yang mungkin atas nama saya. Bingung gak saudara? Saya bilang gini, Tuhan mau kerja apa? Masak yang gak bisa, jahit gak bisa, keterampilan untuk yang namanya make up juga gak bisa, semua gak bisa. Kalau diukur dari kemampuan, lihat fakta, rasanya seperti yang Yesus rasakan. Tuhan sangat sedih mau mati rasanya. Tapi lihat firman Tuhan berkata hari ini yuk kalau kita lagi ngalami kesedihan karena kita lagi habis-habisan. Firman Tuhan berkata tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya gini, gak usah lari dari proses. Dulu ketika rumah tangga saya hancur, iblis bilang gini, cerai aja. Mumpung kamu masih muda, masih punya kesempatan untuk menikah kedua. Toh banyak contoh orang menikah kedua dapat orang yang jauh lebih baik. Tapi waktu saya baca ayat ini Tuhan bilang gini, jangan pernah lari dari proses. Tinggal dalam proses bersama dengan aku, yuk pikulku sama-sama. Hari ini Tuhan itu berikan saya 15 tahun yang lalu waktu saya mau putus asa. Tuhan datang, Tuhan berkata tinggal dalam prosesku dan berjaga-jaga dengan aku. Lihat apa yang dilakukan, buka PowerPoint-nya. Nah ini, kita punya daya tahan karena kita lakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu keadaanmu mau mati rasanya engkau sangat sedih, yuk ambil langkah, gak usah lari ke Amerika cari kerjaan, ke Taiwan jadi TKW, ke Singapura, gak usah saudara. Saya percaya dengan tinggal tenang dan percaya di situ terletak kekuatan kita. Amin. Saudara gak perlu lari karena saya selalu ingat perintah Tuhan. Eli, engkau cukup diam, aku yang akan berperang buat kamu. Tuhan gak bilang suruh saya lari cari suami baru, enggak. Tapi Tuhan berkata,
Aku yang akan berperang untuk masalahmu, kamu cukup diam saja. Arti kata diam itu daya tahan kita. Tapi diamnya jangan takut khawatir. Orang kalau bertahannya takut khawatir, habis kekuatan kita. Habis sukacita kita, habis jam-jam doa kita, habis renungan kita, ibadah kita bersama Tuhan. Tapi waktu kita diam dengan sujud berdoa. Dan yang kedua ada kata-kata ya Bapak, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu, tapi kalau ini tidak mungkin maka seperti yang ku kehendaki, seperti yang kau kehendaki. Jadi 3 step. Yang pertama sujud berdoa itu kekuatan kita. Punya kerelaan menjalani cawan pahit itu kekuatan kita. Ada banyak orang tidak rela. Tuhan kalau disakiti 5 tahun, lebih dari 5 tahun dia tidak bertobat, sorry. Tiada maaf bagimu. Nah ini orang gak punya ketahanan. Gak mungkin bisa mempertahankan rumah tangganya kalau belum apa-apa sudah pasang syarat dan ketentuan berlaku sama Tuhan. Loh kita ini siapa? Tuhan mau proses kita ya suka-sukanya Tuhan. Karena dia tahu jalan hidup saudara. Kita gak bisa lihat walaupun 5 tahun suamimu belum bertobat. Kalau Allah turut bekerja 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun saya melewati 15 tahun. Buktinya saya hidup di bawah Tuhan makin terbang tinggi seperti Raja Wali. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kata yang ketiga berserah. Setelah rela, tidak tobat-tobat Tuhan, tambah parah didoakan, tambah tidak pulang rumah. Ya sudah Tuhan, aku berserah. Tiap hari nyanyi, aku berserah. Sambil nangis, aku berserah. Waktu ngomong berserah rasanya gimana? Sakitnya di sana sini. Jujur, orang dalam penderitaan berserah itu tidak gampang saudara. Tapi mulai hari ini orang yang bisa bertahan sampai kesudahannya pasti selamat ketika dia bisa sujud berdoa, rela minum cawan yang pahit, berserah jadilah kehendakmu. Amin. Jadi kalau berdoa tidak usah pasang syarat dan ketentuan yang berlaku. Sudah nyanyi berserah, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Nah itu orang yang hari ini berserah, iblis bilang gini, posing ya. Ini dikasih masalah, ngomongnya ndak pernah bersungut-sungut lagi. Selalu berkata suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Yang pasti aku tahu waktu aku berserah kepada kehendakmu. Enggak mungkin kehendakmu itu adalah yang rancangan kecelakaan. Kehendakmu selalu yang terbaik. Kalau iblis lihat setiap kita yang ada di sini punya mental pemenang. Oh gemetar dia. Bukan saudara yang tepok jidat, dia yang tepok jidat. Wah ini orang benar yang sulit dihancurkan. Amin. Yuk kita lihat satu persatu. Setelah itu nanti 3 poin selesai. Sujud berdoa seperti apa ya. Baca di Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Yuk kita baca. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Lompat Yesaya 65 ayat 24. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Amin. Saudara. Buka PowerPoint-nya. Saya sampai jam berapa ya? Oh oke, masih ada 20 menit. Ya. 3 hal saudara, lihat ya. Hari ini ketika kita sujud berdoa aja, saudara ngerti enggak ngerti. Saudara jangan pernah tidurkan jam doa.
Saudara pikir doa itu sia-sia. Doa itu sampai sekarang kok ya tambah parah. Apa artinya doa? Jangan pernah menutup jam doa hanya karena masalah saudara belum diselesaikan. Tidak ada hubungannya. Doa itu salah satu kita bangun hubungan intim sama Bapa. Amin. Ketika saudara mengerti hatinya Tuhan, saudara tidak akan banyak menuntut. Jujur, saya waktu menjalani proses di awal, saya banyak menuntut Tuhan. Saya bilang nih, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Tapi waktu saya mulai berdoa, saya berdoa, bangun jam doa, saya menyembah Tuhan. Saya mulai ngerti isi hatinya Tuhan. Saya mulai tahu apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Saya tahu dan ketika hari itu saya berdoa, saya hari ini mengerti jawaban doa saya bukan hanya sekedar masalah pulih, tapi hidup saya di tengah proses yang berat, hidup saya jadi berkat. Hidup saya bukan berat lagi, tapi hari ini hidup saya berkat. Kenapa? Karena Kristus hadir di tengah-tengah. Berat jadi berkat itu karena huruf K. K-nya siapa? Kristus Yesus. Amin. Jadi hari ini yuk siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, terus berseru. Di masa ambang batas jangan pernah, karena Tuhan lagi menjawab doa-doa saudara seperti yang tidak saudara ketahui. Seperti yang saudara tidak pernah pikirkan. Terus panggil nama Yesus sebagai menara yang kuat. Dan terus bergaul intim kepada Tuhan. Karena lewat doa, saudara berdoa aja Tuhan dengar kok. Tuhan itu sudah punya jawabannya, tapi jawaban Tuhan itu bukan seperti yang kita mau. Dia tetap punya kedaulatan waktu. Coba kalau saya 5 tahun dijawab Tuhan dengan proses yang instan, nggak mungkin saya jadi hamba Tuhan. Setelah diselesaikan masalah saya, pulih, selesai. Tapi bersyukur lewat proses yang panjang. Saya sekarang bisa membawai PD saya sudah di 7 kota saudara. Bayangin, Surabaya, Jakarta, Semarang, Bali, Malang, Makassar, Manado. Berapa hari lagi minggu depan saya pelayanan Manado. Kira-kira hebatnya saya enggak. Bahkan saya pikir Tuhan, orang seperti saya Tuhan kasih kepercayaan. Itu kenapa? Karena tiap kali saya diproses, saya selalu melihat karya Tuhan. Diproses itu bukan untuk hancur. Diproses dipercaya perkara yang jauh lebih besar. Amin. Kadang-kadang orang tidak pernah sadari diproses keuangan itu untuk berkat yang lebih besar. Tapi seringkali kita marah. Kenapa? Karena kita tidak rela minum cawan pahitnya. Kita tidak rela rugi sesaat. Kita tidak rela kehilangan sesaat. Kita banyak menuntut. Tapi waktu engkau rela Tuhan semakin tidak rela. Amin. Apa yang hilang akan Tuhan kembalikan lipat. Semakin kita tulus, ikhlas. Tuhan, aku tahu ini proses buat kebaikan. Jadi sekali lagi terus berseru, terus panggil nama Yesus, terus bergaul intim. Ini ciri orang yang punya ketahanan. Jangan pernah tidurkan jam doa. Semakin saudara tidak berdoa, semakin saudara tidak ngerti isi hatinya Tuhan. Amin. Berikutnya yuk yang kedua, rela menjalani cawan pahit. Ya, Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Yuk kita baca. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Amin saudara. Hari ini berapa banyak orang yang gak rela berjalan majunya dengan nangis. Enaknya jalan maju itu happy-happy, Tuhan kaya, sukses, viral, terkenal, rumah mewah, mobil mewah. Gak banyak orang yang mau menjalani ikut Kristus pikul salib sangkal diri tiap hari. Orang maunya berjalan maju enak-enak, Tuhan jangan ada masalah toh Tuhan, enak. Jujur kalau kita berjalan majunya enggak nangis, enggak cucuran air mata, enggak ada benih yang saudara tabur. Pasti benih kebenaran apa? Justru waktu ada masalah, waktunya saudara nabur jadi pelaku firman.
Saya bisa jadi pelaku firman bukan saat zona nyaman, saudara. Kalau suami baik, saya baik, poinnya apa? Tapi waktu kau menikah dan kau punya pasangan yang jengkelin, nyakiti hati, Tuhan bilang gini, ayo praktek. Jangan balas jahat dengan jahat. Sudah ndak bisa kita lakukan? Baik aja. Kalahkan kejahatan suamimu, istrimu dengan kebaikanmu. Kira-kira dari sekian yang hadir, siapa yang sudah praktek? Itu selalu. Siapa yang hari ini kalau dicaci maki orang ndak balas caci maki. Dibalas mertua, dikatai mantu-mantu bodoh. Bodoh sendiri. Nah ini. Jujur kalau kita nggak ngalami proses kita nggak akan jadi pelaku firman. Mungkin diserempet mobil di jalan aja kita bisa buka kaca. Kamu di mana matamu? Jujur. Saya bisa jadi orang sabar. Saya ini juga orang yang keras saudara. Saya nggak gampang orang untuk ngampuni. Mulut saya dulu suka caci maki orang. Saya paling jagonya preman maki orang. Dulu kalau sama teman-teman saya, ya misalnya kita lagi mau berpergian, ada travel yang misalnya tidak sesuai jadwal. Pasti teman saya bilang gini, kamu yang maju, maki orang itu. Saya maju, pinter saudara. Caci maki orang, nomor 1. Tapi hari ini saya bertobat, kenapa? Karena ketika diproses Tuhan, saya mulai belajar melakukan firman. Makanya berjalan maju hari ini sudah rela itu sudah maju aja. Tuhan menderita enggak apa-apa. Yang penting saya jadi pelaku firman. Air mata enggak apa-apa. Yang penting saya tetap menabur benih yang benar. Saya tetap jadi istri yang benar. Saya tetap jadi istri yang setia. Saya tetap jadi istri yang baik. Sekalipun pasangan hidup saya enggak baik. Enggak setia, enggak benar. Tapi saya tetap jadi istri yang tetap benar, baik dan setia. Itu orang yang rela. Jadi sekarang hari ini yuk saudara percaya kalau kita rela menjalani cawan pahit. Kenapa? Karena kita tahu dalam hidup kita ini ketika taburan benihmu benar. Saudara pasti sampai pada waktunya Tuhan itu apa? Masa depan selalu ada, harapanmu tidak akan hilang. Jangan takut khawatir akan hari esok. Berarti kita tiba enggak di hari esok? Kita lihat masa depan enggak? Kita lihat harapan enggak? Jelas, kenapa? Karena kita sudah membawa benih kebenaran. Orang kalau hidupnya nyaman susah jadi pelaku firman. Dikit-dikit harga diri, harga diri. Dikit-dikit harga diri, nama baik. Sorry ya, saya bukan pembantumu. Nah, berapa banyak istri-istri kalau sudah dalam keadaan seperti itu selalu konseling sama saya gini, Bu, saya ini bukan pembantunya suami saya. Kalau ibu suruh tunduk-tunduk nanti saya jadi keset. Saya cuma bilang sama ibu-ibu, Bu, orang tunduk jadi keset karena jadi pelaku firman. Suatu kali firman akan digenapi. Rendahkanlah dirimu di tanganku karena suatu kali aku akan mengangkat engkau. Ibu jadi keset itu di tangannya Tuhan. Kenapa? Karena kita mau jadi pelaku firman. Bukan karena rela diinjek-injek keset. Enggak saudara. Karena kita tahu firman bahwa ketika kita bisa humble, kita bisa merendahkan diri. Itu berarti saudara sedang ada di tangan Tuhan. Suatu kali orang yang jadi keset-keset akan Tuhan bawa naik. Orang yang menjadikan saudara keset akan dibawa Tuhan turun. Amin. Saya bisa dipromosikan Tuhan karena jadi keset saudara. Kalau enggak ada keset, enggak ada promosi Tuhan. Coba saya kalau sedikit-dikit, harga diri. Enggak tahu saya siapa. Jangan macam-macam. Coba kalau setiap kali saya seperti itu, kira-kira sampai enggak promosinya Tuhan buat saya hari ini jadi Ibu Eli Kurniawati yang dikenal sebagai evangelis? Enggak. Saya kaget dengan cara Tuhan promosikan hidup saya. Berikutnya yang terakhir ya. Jadi rela ya hari ini yuk siapa yang lagi jengkel hidupnya sudah rela aja.
Gak usah marah ya, gak usah takut, sudah jalani aja. Jalani proses sudah. Nangis gak apa-apa, nangis pulangnya nanti baru sorak-sorai. Daripada saudara nikmatnya hari ini nanti pulangnya baru babak belur. Lebih baik jalan maju babak belur, pulangnya baru sorak-sorai. Sorak-sorainya Tuhan itu selamanya loh saudara. Dunia cuma nikmati sesaat, tapi sorak-sorainya Tuhan nanti pulang akan membawa berkas-berkas. Itu akan dibawa selamanya saudara. Kaya, sukses di dunia diperoleh hanya untuk ditinggal waktu saudara meninggal. Tapi waktu saudara menabur benih kebenaran, waktu saudara berakhir di dunia ini pun berkas itu tetap akan saudara kumpulkan sampai kekekalan. Amin. Jadi sekali lagi jadi pelaku firman itu bukan bodoh ya. Ngampuni tanpa syarat, mengasihi tanpa batas itu menurut dunia bodoh. Kasihan deh lu. Nah itu orang dunia. Tapi buat Tuhan ketika kita mau jadi pelaku firman bukan bodoh. Tapi Tuhan akan berikan jempolnya buat saudara. Amin. Saudara akan diakui sebagai orang yang hebat. Orang yang sukses itu adalah orang yang taat melakukan firman. Apa artinya kaya tanpa ketaatan semuanya sia-sia. Yang terakhir yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. 2 Korintus 5 ayat 7 sampai 8. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Amin. Saudara percaya kalau kita mau jadilah kehendak-Mu, selain kita sudah rela babak belur, sudah babak belur Bu Eli, belum berlihat perubahan, sudah. Aku berserah itu tadi nyanyi, aku berserah, amin. Waktu kita berserah, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan hidup kita. Tetap percaya, gak usah melihat. Walaupun sampai hari ini engkau mendoakan keuanganmu ya belum berubah tambah parah, tetap percaya aja. Amin, karena hidup kita bukan melihat. Di tengah hal buruk tetap Allah turut bekerja. Di tengah hal buruk tetap ada mujizat sampai hari ini. Saya ngalami mujizat Tuhan tuh kalau orang tanya, Bu mujizat Tuhan luar biasa saudara. Saya melihat mujizat Tuhan tuh karya Tuhan ya. Saya ngalami masalah rumah tangga itu karena saya dulu menikah itu enggak pilih orang saudara yang takut Tuhan. Saya menikah dengan seorang yang ateis ya. Yang hari itu enggak percaya Tuhan hidupnya ya. Tapi ketika saya harus bayar harga saya bersyukur lewat proses. Sekarang suami saya yang ateis juga sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan ya. Makanya proses itu ujung-ujungnya enggak mungkin hancur kok. Semua itu akan kemuliaan. Amin. Jadi hari ini tetap percaya di saat belum melihat yang baik. Tetap tabah. Walaupun di saat kita menderita. Firman Tuhan berkata itu sebabnya kami tetap tabah. Ya, kami tetap tabah terlebih kami suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Jadi tidak ada orang yang hari ini hidupnya sulit tidak menetap sama Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sulit, susah, sesak. Ikut Tuhan tuh paketnya lengkap ya Bu Eli. Jalannya sempit, sesak, susah lagi. SSS, tak enak. Ikut dunia kok enak ya Bu Eli. Nggak usah pikul salib, langsung pikul dosa, nyaman. Tapi ujungnya nggak jelas. Saudara mau pilih mana? Pikul salib, sangkal diri setiap hari, ujungnya jelas. Keselamatan, kebahagiaan kekal, hidup kita dapat mahkota kehidupan,
Daripada saudara pilih jalan yang pikul dosa, nyaman, enak, cuman di ujung lidah, nanti nelennya selamanya. Saudara mau pilih mana? Enak sekarang, menderita kita kan Tuhan bilang tidak melampaui kekuatan. Berarti penderitaan itu cuma di ujung lidah. Tapi nanti suatu kali saudara akan menelan kebahagiaannya itu selama-lamanya sampai anak cucu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah selesai. Pemain musik boleh maju ke depan. Ya, saudara pulang dari tempat ini bawa, yuk kita semua bangun imun. Jangan terus minum vitamin D, vitamin E, B kompleks, itu diminum semua yang mahal. Tapi saudara lupa akan vitamin daripada firman Tuhan. Ya, hari ini pulang, yuk bangun terus. Sudahlah, apapun terjadi, Tuhan itu tetap Tuhan yang baik. Apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap Tuhan yang besar di balik masalahmu yang besar. Yuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan. Hari ini kita percaya pulang dari tempat ini, saudara akan lihat ada banyak perubahan ketika saudara belajar untuk daya tahan, bertahan bersama Tuhan. Kita pasti selamat, kita pasti memperoleh hidup, tidak akan pernah memperoleh bencana. Jelas firman Tuhan berkata Matius 24 ayat 13, orang yang bertahan sampai kesudahannya pasti selamat, pasti memperoleh hidup kembali. Amin. Terhubung denganmu, yuk kita terhubung dengan Tuhan. Bertahan, jangan selalu terus terhubung. Jangan terhubung dengan dunia, tapi terhubung dengan kekuatan Tuhan. Yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami bertahan, kami tidak terhubung dengan Tuhan. Kami cuma terhubung dengan ketakutan kami, kekhawatiran kami. Tapi biar kami terhubung dengan Tuhan mulai hari ini. Kami rela, kami mau berserah kepada kehendak-Mu Tuhan. Terhubung denganmu. Setiap kehidupan kami Bapa, hubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas, yang berdaulat atas, yang berdaulat atasku. Irelelele alala walala, irelele melele alala, sembah Tuhan. Urikitele melele ala walala, urikitele melele ala walala masikete.
Ereketele ala la 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 la. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi ini kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, buat firman yang menguatkan kami. Firman ini akan jadi rema ketika kami pulang, kami punya semangat yang baru. Kami gak mau bertahan dengan takut khawatir, yang ini virusnya iblis. Semakin kami hidup dalam virus iblis, ketahanan kami semakin habis. Tapi kami mau bertahan dengan kekuatan Tuhan. Kami akan terus berdoa, kami akan rela Tuhan. Cawan pahit kami tetap akan jalani, berjalan maju terus bersama Tuhan. Bahkan kami sudah berserah supaya kami terhubung dengan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia, berkati gereja Kristus Jawaban ini Tuhan, berkati Bapak Gembala hamba-Mu Pastor Paul, Bu Vivi dalam penggembalaannya Tuhan, pakai hidup mereka secara luar biasa. Tuhan semakin kirim jiwa-jiwa luar biasa, berkati keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata